Jangan lupa ngopi dulu. Oke, selamat datang rekan-rekan semua di channel The PM. Jangan lupa dukungannya dengan mengklik tombol subscribe-nya. Kemudian di-share juga, semoga video ini bermanfaat bagi yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Silahkan berkomentar jika ingin memberikan masukan pada tutorial-tutorial di channel yang saya buat demi kemajuan channel ini. Terima kasih sebelumnya. Baik rekan-rekan semua, di sini saya akan menyampaikan 7 langkah bagaimana cara meningkatkan FPS pada saat kita bermain game Valorant atau nge-boosting FPS game Valorant itu sendiri. Cara ini terbukti efektif dan sudah saya coba dan berhasil, jadi worth it. Jadi untuk rekan-rekan patut untuk dicoba cara ini. Saya peroleh dari berbagai sumber yang valid ya, yang sudah dicoba banyak orang juga. Nah, kita langsung saja ke cara yang pertama. Pastikan untuk driver card atau yang pakai Intel, yang pakai AMD, PGA-nya itu sudah terupdate. Nah, di sini saya pakai Intel ya. Saya sudah mendownload aplikasi yang Intel itu Assistant and Driver Support ya. Jadi, saya rekomendasikan rekan-rekan yang pakai Intel nih. Yang AMD juga sama, ada Assistant, ada support asistennya. Dia akan mendeteksi apakah sistem kita sudah up to date atau belum. Kalau belum terupdate, dia akan merekomendasikan untuk mengupdate-nya. Nah, di sini ada tulisan bahwasanya untuk delivery software di komputer saya sudah update. Ini informasi di hardware dan sistem komputer saya yang low end ini ya. Mulai dari BIOS, motherboard dan OS-nya. OS-nya Windows 10 ya, yang saya gunakan versi build terbarunya. Kemudian ini untuk device dan drivernya, prosesornya ya dapat kita lihat ini adalah spek yang low end ya, Core i3 4170. Dan grafiknya juga ya bawaan Intel Edge 4400 bawaan motherboardnya. Dan lainnya ini informasi hardwarenya. Oke, jika dirasa PGA dan driver yang lainnya sudah up to date, kita masuk ke tahap yang kedua atau ke step yang kedua. Jadi di langkah yang kedua, rekan-rekan tinggal masuk ke user settingnya. User setting itu biasanya ditemukan di C ya, di folder instalasi sistem operasinya. Kemudian rekan-rekan tinggal klik aja users. Nah, ketika mengklik users, pilih user. Nah, di sini user. Ada yang namanya user, ada yang namanya sesuai dengan nama komputer rekan-rekan. Jadi pilih aja yang ini. Setelah itu F datanya. Jika tidak muncul F data, rekan-rekan klik aja dulu view-nya ya. Pastikan si hidden itemnya itu di checklist supaya folder yang disembunyikan sistem itu muncul ya, kelihatan. Oke, users, user, kemudian F data. Kemudian kita masuk ke lokal. Nah, di lokal cari si Valorant. Nah, ini ada Valorant. Nah, ini masuk lagi. Setelah masuk ke Valorant, save. Kita pilih ke config. Nah, di folder config banyak sekali, ada 4 folder. Rekan-rekan tinggal pilih aja folder yang pertama atau yang namanya itu acak ya, kayak gini. Biasanya paling awal, yang diawali oleh angka. Pokoknya random ya. Pilih aja yang random, kemudian double klik. Maka akan disuguhkan lagi folder. Ini cukup banyak ya. Klik yang Windows-nya. Nah, baru di sini kita sekarang akan men-setting 2 pengaturan, tetapi kita cukup mengatur yang game user settingnya saja ya. Game user settings.ini. Nah, di game user setting.ini rekan-rekan tinggal double klik aja. Aduh, sebentar batuk ya. Setelah double klik dia muncul. Rekan-rekan tinggal scroll ke bawah, pilih yang scalability groupnya. Jadi kita mengatur yang SG resolution quality. Nah, pada defaultnya dia 100. Rekan-rekan tinggal turunkan menjadi 50 atau setengahnya ya. Nah, 50 sudah. Kalau sudah, tinggal di save. Baru kita close. Setelah di close game user setting ini, kita klik kanan dulu ya. Kemudian properties. Nah, si attributes-nya dia centang yang read only supaya dia tidak dapat berubah-ubah lagi ya settingan yang tadi kita setting. Kemudian apply dan oke. Nah, itu cara yang kedua, rekan-rekan sudah mengatur
dalaman daripada user interface-nya yang berbasis command line ya barusan. Oke, itu cara yang kedua. Sekarang kita masuk ke cara yang ketiga. Bukan cara ya, step yang ketiga, langkah yang ketiga. Selanjutnya rekan-rekan tinggal masuk lagi ke folder instalasi si Valorant-nya. Yang installnya di C, silahkan masuk ke C, pilih yang program files ya. Nah, di sini saya installnya itu di local disk D, kemudian saya itu installnya di games. Pilih ada Riot Games ya. Setelah masuk ke Riot Games, di sini rekan-rekan pilih yang Valorant. Maka akan ada folder lagi, klik lagi si live ya. Nah, si live ini akan muncul beberapa pilihan. Di sini kita akan mengatur kembali ya. Yang pertama, rekan-rekan pilih yang valorant.exe. Nah, valorant.exe, kemudian klik kanan, pilih yang properties. Nah, di properties ada pilihan tab compatibility. Di sini pastikan rekan-rekan mendisable ya atau mencentang kotak disable full screen. Kalau sudah dicentang, rekan-rekan masuk ke change height DPI. Kemudian di sini override height DPI-nya juga. Udah ini centing, udah aja, kemudian oke, kemudian apply. Nah, selanjutnya setelah kita mengatur di valorant.exe, kita masuk ke folder shooter game-nya. Kemudian masuk ke binaries-nya, klik lagi, cari yang ada exe-nya. Nah, kayak gini, Valorant win8 shifting.exe. Lakukan hal yang sama seperti yang barusan. Masuk dengan cara klik kanan, masuk ke tab compatibility. Si disable full screen-nya dicentang, kemudian change height DPI ininya juga dicentang override-nya. Kemudian oke, dan ini oke juga. Oke, kalau sudah kayak gitu, sudah ya, kita untuk mengatur dalaman daripada si Valorant-nya sudah selesai. Sekarang kita langsung mengatur di device atau di komputer kita supaya performance-nya tinggi. Pertama, rekan-rekan klik aja di start, kita masuk ke power option. Nah, ini yang pakai Windows 10 tinggal gini aja. Masuk ke power and sleep. Di sini akan ada related settings ya. Pilih yang additional. Dan kita akan dibawa ke power option langsung ya. Pilih yang high performance ya, performance tinggi. Nah, ini berlaku juga untuk laptop atau untuk komputer. Pilih yang high performance. Sudah, kalau sudah dipilih di close aja. Ini di close. Dan yang pakai Intel, khususnya yang gunain laptop juga, jangan lupa untuk di Intelnya juga dilakukan pengaturan dengan cara klik kanan pada desktopnya, kemudian graphic properties. Nanti bakal ada pilihan baterainya ya. Pilih juga yang high performance. Di layar rekan-rekan, di komputer saya tidak ada karena saya menggunakan komputer ya, bukan laptop kayak gitu ya, PC. Nah, ketika powernya sudah di high performance, sekarang kita masuk lagi ya ke setting. Nah, ke settingannya di Windows-nya, pilih yang gaming. Setelah masuk ke gaming, pilih yang game mode. Pastikan si game mode itu dalam keadaan on atau aktif ya, kayak gini. Kalau sudah. Sekarang kita tinggal menjalankan si Valorant-nya. Kita klik Valorant. Oke, kita sudah dibawa masuk ke game Valorant-nya. Ini berarti sudah aktif ya si Valorant-nya. Kita langkah terakhir tinggal klik di taskbar-nya, klik kanan, pilih Task Manager. Kemudian di Task Manager kita pilih program si Valorant-nya yang sedang berjalan. Nah, ini klik kanan, kemudian go to the tiles. Nah, ini agak berat nih karena saya sambil recording ya, sampai not responding. Kemudian kalau sudah ke detailsnya, pilih set priority, pilih yang height-nya supaya sistem memprioritaskan ke game Valorant-nya. Kemudian change priority. Kalau sudah, tinggal di close saja.
Dan silahkan, saya jamin si FPS-nya itu bakal meningkat dari yang sebelumnya ya rekan-rekan, gunakan. Kalau ini saya sambil main pasti bakal drop. Kenapa? Karena saya sambil merecord ya. Nanti saya akan sampaikan untuk gameplaynya, silahkan dapat dilihat di Samaena Gaming ya, di channel YouTube Samaena Gaming. Kemudian untuk kesimpulannya, cara berikut adalah cara yang efektif ya, karena kita langsung masuk ke command lain daripada program atau game Valorant itu sendiri. Dan ini terbukti dan silakan dapat dicoba oleh rekan-rekan semua. Oke, terakhir simak terus tutorial-tutorial yang ada di Aldeteng. Jangan lupa dukungannya juga. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.